Kenapa WhatsApp promosi sekali lagi nyaris gratis ya? Modal kota aja. Oke ya. Promosi, izin bentar. Oke. Nah, izin nanti untuk yang pegang HP, Kang Fauji, bantu jawab yang di grup ya, untuk link Zoom-nya. Oke, promosi nyaris gratis. Sekali lagi promosi nyaris gratis. Di WhatsApp itu gak ada biaya. Dulu zaman-zaman SMS 2016, 2015, 2016 memang masih adaptasi gitu kan ke teknologi, tapi sekarang udah by teknologi semua. Oke, lanjut ya. Nah, di sini potensi calon konsumen sangat besar. Ini data 2021, nanti terupdate di Januari 2022. Untuk data ini belum keluar ya. Nanti keluarnya kemungkinan besar di akhir bulan Januari. Maka dari itu kenapa kelas WhatsApp marketing strategi diadakan di akhir Januari, nanti bakalan ada data updatean terbaru terkait materi WhatsApp marketing. Kayak gitu. Ini data di bulan Januari 1 tahun yang lalu gitu kan. WhatsApp adalah aplikasi chatting terbesar di dunia saat ini ya. WhatsApp adalah aplikasi chatting di dunia, dan di Indonesia pun pengguna terbesar dan terbanyak aplikasi chatting ya, secara personal gitu, terbesar di dunia. Jadi potensinya ya luar biasa. Coba hitung aja jumlah penduduk di dunia itu sekarang berapa. Atau jangan di dunia deh, di Indonesia dulu aja deh. Kayak gitu, pengguna terbesar. Oke, nah di sini potensi open read. Jadi potensi pesan kita dibaca itu sangat besar. Sangat besar, maka dari itu treatment, ada SOP-nya, ada KPI-nya, biar standar atau open orang lain lihat promosi kita, lihat konten kita, lihat tulisan kita di WhatsApp itu betul-betul potensi dibukanya itu sangat besar. Beda dengan email, beda dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Karena sekarang ya WhatsApp itu udah jadi apa ya, makanan SMS-nya zaman dulu lah. Dulu SMS, sekarang mainnya udah WhatsApp semua. Gitu. Lanjut ya. Nah, di sini fiturnya update terus. Fiturnya update terus sekarang, udah bisa dikonekkan ke WhatsApp bisnis, udah bisa iklan di WhatsApp, iklan ads ya. Sekarang makin canggih, makin terkoneksi. Facebook, Instagram, sama WhatsApp ini udah jadi satu tubuh, udah masing-masing terkoneksi. Pokoknya fiturnya keren, makin banyak, makin update, dan bisa maksimal video call sekarang itu 30. Makanya kenapa salah satu alasannya itu kelas WhatsApp marketing strategi itu harus 30 orang. Jadi bisa video call di grup gitu kan, 30 orang maksimalnya. Kayak gitu. Nah, ini pertemanan sangat mudah. Cukup simpan nomor, PDKT, udah kita bisa kenalan, tinggal ketemu aja. Kayak gitu, nggak ribet-ribet kayak dulu. Harus pindahin ini, harus pindahin itu. Sekarang semua HP sudah terkoneksi langsung dengan WhatsApp. Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, ini yang paling penting. Pengguna aktif yang terus meningkat. Jadi dari dulu sampai saat ini, pengguna aktifnya luar biasa. Ditambah corona kayak gini, udah pengguna WhatsApp betul-betul merambah ya. Kayaknya peningkatannya pasti sangat besar ya di 2022 ini. Karena semuanya udah by teknologi. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita bisa ngirim maksimal itu 256 orang itu dalam satu klik, dalam satu pencetan. Nah, salah satunya itu menggunakan broadcast messenger. Jadi kita gak perlu satu-satu gitu kan, gak perlu satu-satu. Makanya izin juga bila mana ketika di grup itu sekali grupnya itu rame. Ketika di grup-grup ngopi, grup-grup party grup yang lainnya. Kayak gitu. Jadi memang fiturnya betul-betul canggih. Sekali kirim, sekali klik aja bisa 256 orang itu bisa kita jangkau, bisa menerima pesan kita di pesan siaran atau broadcast. Nah, itu sekilas kenapa harus menggunakan WhatsApp. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana
rahasia bisa banjir closing via WhatsApp kayak gitu. Nah, ini kita disclaimer di awal ya. Sekali lagi materi ini diambil dari materi WhatsApp marketing strategi yang insya Allah workshopnya itu akan dimulai dilaksanakan tanggal 30 Januari di bulan ini ya kayak gitu. Alhamdulillah pesertanya udah banyak banget ya. Dibuka launching pertama untuk grup pertama sold out 1 hari, launching grup kedua sold out 2 hari gitu kan. Ini grup ketiga alhamdulillah kemarin sudah di ACC sama Kang Dedang, boleh dibuka lagi, udah maksimal di 3 grup ini dulu aja kayak gitu. Nah, kita akan bongkar ya penjualan dengan menggunakan teknik WhatsApp marketing strategi. Nah, ini bagian kecil dari materi yang nanti akan disampaikan di tanggal 30 dan materinya terupdate terbaru untuk WhatsApp marketing strateginya ya. Lanjut. Nah, yang pertama, kalau ingin kita jualan projectnya laris atau banjir closing, yang pertama ini di sininya sedikit dipercepat ya, nanti bisa tonton di part 1, nanti dikasih linknya. Ini detail dibahas tentang bagian manfaat inti produk. Jadi teman-teman semua, khusus yang jualan ya, khusus yang spesialisnya marketing, itu harus tahu manfaat atau inti manfaat produk yang dijual. Nah, boleh diketikkan dan boleh jawab pertanyaan ini di kolom komen ya. Untuk mengetahui inti manfaat dari produk teman-teman. Boleh dikirim, boleh didiskusikan nanti ke saya, kita belajar hari ini manfaat produknya masing-masing. Nanti japri ke saya, nanti kita bedah betul-betul inti manfaatnya itu apa sih dari produk yang dijual. Nah, ini pun inti manfaat ini kalau yang biasa main iklan, yang biasa landing page, dijadikan headline atau dijadikan highlight iklan pertama di landing page-nya. Nah, ini saya kasih tips gimana caranya menemukan inti manfaat produk. Silahkan dijawab, jawabannya boleh dikirim di chat di sini atau dijapri ke saya. Nanti setelah kelas ini saya balas di satu-satu untuk diskusi terkait ini. Oke, jawabnya. Yang pertama, oke, jawab dan tulis. Tolong nanti share ke saya. Jika tidak ada produk Anda, produk apa yang akan dipilih konsumen? Ini untuk menemukan inti manfaatnya. Coba ditulis, jika tidak ada produk Anda, produk apa yang akan dipilih konsumen? Nah, otomatis pasti dong, di sini yang akan dipilih oleh konsumen, produk yang serupa dengan Anda. Maka dari itu, pastikan audit kompetitor, khususnya kalau untuk perumahan yang jualan properti, di sekitar kita nih. Apa keunggulan dari masing-masing proyeknya itu? Apa keunggulannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya? Coba dianalisa. Jika tidak membeli produk kita nih, konsumen enggak jika tidak ada produk kita nih, jika tidak ada produk kita pasti konsumen beli yang di sekitar. Kalau bisa yang di sekitarnya itu yang memang udah laris, jangan yang melempem juga gak ada penjualan gitu. Jadi betul-betul apple to apple, produknya sama, misalkan properti, misalkan produknya pre-proan, di audit tuh. Di audit kompetitor. Kalau bisa yang penjualannya lagi bagus, jangan yang penjualannya jelek juga gitu. Nah, tolong pastikan kenapa sih orang itu membeli produk tersebut. Itu poinnya dari sini. Maka dari itu, jika tidak ada produk kita nih, produk apa yang akan dipilih konsumen. Maka dari itu yang dipilih konsumen otomatis ya produk yang udah laris di sekitar itu ya. Nangkep ya sampai sini ya. Tolong dijawab, tolong nanti kirim ke saya. Produknya apa aja ya? Boleh produknya, ini studi kasusnya properti, silakan properti. Studi kasusnya produk apa lagi nih? Boleh nanti didiskusikan. Oke, berikutnya. Berikutnya, yang paling penting, mengapa konsumen memilih produk Anda? Nah, ini pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 itu saling berkaitan. Maka dari itu, pertanyaan di audit yang pertama, pastikan yang memang produknya sudah laris. Ya kan? Ketika sudah laris, kita sudah tahu nih kelemahan dan kelebihan produk itu, baru kita munculkan kelebihannya dan dari produk-produk yang lain. Oke, saya kasih contoh ya. Izin saya kasih contoh. Yang pertama,
Pasti dong, misal nih yang pertama ini ya, biar lebih tergambar. Biar lebih tergambar yang ini. Karena saya udah audit kompetitor, saya udah ikut semua kelas WhatsApp dari A sampai Z, dari guru-guru ternama dan guru-guru yang lainnya. Nah, di sini saya dapatkan, di sini dianalisa konsumen tuh, saya udah tahu pasti milih-milih yang lain karena udah nama dan lain sebagainya. Tapi di sini saya punya kuncian, mengapa konsumen harus memilih produk kita. Nah, maka dari itu khususnya di kasusnya WhatsApp marketing, ya di saya karena udah ikut semua kelas materi di WhatsApp gitu kan, baik yang biasa dan dari guru yang biasa gitu kan, dan internasional lah bisa dibilang yang udah ternama gitu kan, produk-produk WhatsApp yang serupa gitu kan. Nah, di sini saya punya keunggulan yaitu materinya terlengkap, ada 45 materi yang bisa diterapkan, yang terbaru yang memang sudah terbukti, baik itu di properti ya khususnya ya, maupun di bisnis-bisnis yang lain kayak gitu. Jadi kelebihannya kenapa nggak beli di guru-guru yang lain yang udah terbukti, yang udah punya nama. Tapi di sini karena udah hasil riset, mengapa konsumen harus memilih produk kita? Contohnya yang saya setelah di riset audiens, ya saya punya kesimpulan bahwa produk saya yang WhatsApp marketing strategi itu mempunyai salah satunya itu materinya itu terlengkap, punya 45 materi terlengkap seputar WhatsApp. Ini seputar WhatsApp ya, nggak ngalir ngidul, nggak dikomunikasikan. Ini seputar WhatsApp. Gimana caranya yang nggak di PHP-in dan lain sebagainya, nanti materinya ada khusus kayak gitu. Jadi seputar WhatsApp, seputar CRM dan CS kayak gitu. Nah, kegambar ya. Boleh studi kasusnya produk apa di properti, misalkan properti kita Vipro Jasmine. Nah, dulu nih di sini ya, khususnya di Jabodetabek, khususnya di sekitar Yasmin, itu harga perumahannya itu udah di angka 1 M ke atas. Ya, di perumahannya ya. Kayak gitu. Kita udah audit 1 kilometer dari lingkungan itu. Dan nggak ada yang menggunakan smart home. Itu dong. Nah, maka dari itu kita ciptakan gitu kan. Kita buat rumah hanya 600 jutaan, posisinya hanya 5 menit ke pintu tol, gitu kan. Dan memiliki dan sudah terintegrasi dengan teknologi internetnya yang cepat. Maka dari itu ya walaupun di sekitarnya udah banyak, mengapa konsumen harus memilihnya? Yaitu tadi rumah harganya lebih murah dari kompetitor, lebih rendah dari kompetitor. Itu yang mudah tergambar ya. Kayak gitu ya. Makin tergambarkan ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, apakah hal unik tersebut dapat ini ya, hal unik tersebut yang tidak dimiliki. Nah, tadi dari pertanyaan-pertanyaan, dari keunggulan yang tadi yang udah kita riset, oh kita unggulnya ini gitu. Nah, yang betul-betul unik yang tidak bisa dimiliki, kalau bisa tidak bisa ditiru oleh konsumen atau oleh kompetitor kita, itu apa? Kalau bisa yang tidak bisa ditiru kayak gitu. Misalkan kalau yang properti ini mungkin sekarang udah banyak ya, dulunya itu smart home. Ya, itu smart home. Yang paling gak bisa ditiru lagi ya salah satunya itu harga. Kayak gitu. Harganya lebih ekonomis gitu karena di sekitarnya udah besar ya, udah di atas 1 miliaran. Kayak gitu. Terus apalagi nih yang nggak bisa ditiru oleh konsumen. Misalkan kalau di WhatsApp marketing strategi materinya terupdate, terbaru, terlengkap, ada 45 materi unggulan. Itu bahas seputar WhatsApp doang ya, nggak mencong-mencong ke yang lain. Gitu. Nah, hal unik tersebut pastikan yang paling penting ini harus bermanfaat nggak, dibutuhkan nggak oleh konsumen, manfaat nggak buat konsumen, kayak gitu. Nah, salah satunya teknologi ya, tercepat ya, otomatis pasti bermanfaat buat konsumen untuk di perumahan Vipro Jasmine. Di WhatsApp ya pasti teknik gimana caranya biar nggak di PHP-in, teknik gimana caranya buat script, gimana caranya buat script-nya, gimana caranya step by step cara follow up-nya, gimana caranya. Nah, itu pasti materi-materi yang betul-betul dibahas nanti itu ya pasti betul-betul bermanfaat buat si konsumen kayak gitu dan bisa diterapkan aplikatif kayak gitu.
dan dibimbing sampai bisa. Kayak gitu, itu yang pasti semuanya itu harus berkaitan ke 4 poin ini. Nah, silakan tolong ditulis, diingat-ingat kembali. Yang pertama, kalau nggak tahu boleh japri saya, boleh nanti diskusi bedah satu-satu intian dari produknya. Nih, diulang lagi ya. Yang pertama, jika tidak ada produk Anda, produk mana yang akan dipilih konsumen? Kuncinya di sini audit kompetitor yang memang sudah laris kalau bisa ya. Jadi ini kita bisa polanya ditiru dan lain sebagainya. Yang betul-betul udah laris. Nah, direkomendasikan audit kompetitor kalau untuk perumahan properti di lingkungan 1 kilometer terdekat dari proyek itu. 1 kilo lah, 1 kilo dari proyek-proyek terdekat yang audit nih yang laris yang mana gitu kan. Kenapa sih konsumen pada milih perumahan tersebut? Itu. Nah, berikutnya, mengapa konsumen harus memilih produk Anda? Nah, dari kita hasil riset itu, apa nih keunggulan yang bisa ditambahkan dari produk kita, dari produk yang akan kita ciptakan atau yang udah kita ciptakan, kayak gitu. Dari kompetitor yang memang udah laris di situ ya, kayak gitu. Apa nih keunggulan yang akan kita sampai konsumen itu noleh ke kita lah, simpelnya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang paling penting dari mungkin banyak yang nolehnya, hal unik apa yang nggak bisa ditiru. Kalau bisa yang nggak bisa ditiru sama sekali oleh konsumen. Kayak gitu, yang tidak dimiliki oleh konsumen. Salah satunya kalau di properti di radius 1 kilometer. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, yang paling penting hal unik tersebut itu harus memberikan manfaat yang besar untuk si calon konsumen. Nah, itu untuk cara tips untuk menemukan inti dari manfaat suatu produk. Oke ya, kita lanjut nanti diskusinya panjang lebarnya setelah ini ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kalau pengen banjir closing, yang kedua itu apa? Nah, traffic, masif traffic. Trafficnya banyak. Traffic banyak, biar traffic banyak itu ada 2 cara. Cara pertama, cara gratisan. Cara kedua itu cara berbayar. Nah, cara gratisan banyak banget caranya. Banyak banget caranya, cara iklan ad, Instagram ad, banyak ini detailnya ya. Saya langsung kasih ke tipsnya aja ya. Gratisannya itu gimana caranya biar gratisannya maksimal, iklannya maksimal. Nah, intinya manfaat produknya itu harus clear di awal. Berikutnya masif, di trafficnya masif, bisa menggunakan agensi untuk properti ya, biar masif untuk trafficnya. Nah, ini langsung ke tips biar banyak traffic ya, kayak gitu. Pasti yang gratisan yang bayar udah pada tahu banyak variannya, tapi langsung saya kasih benang merahnya aja biar banyak traffic. Yang pertama itu tadi audit kompetitor lagi, maka dari itu di materi pertama tetap kita pastikan buat bahan kita analisa. Kenapa sih konsumennya itu rame banyak dan nggak berhenti di itu? Kita cari tahu tuh kelebihan dari produknya itu. Kayak gitu, di audit kompetitor, kita tiru polanya, kita tiru caranya, kita tiru semuanya yang memang udah terbukti menghasilkan sales. Nangkap ya? Yang sudah terbukti menghasilkan sales, penjualan. Kita tiru, kita modifikasi, kita kemas lebih menarik, semenarik mungkin. Kembali lagi ke inti manfaatnya tadi. Kayak gitu. Di audit kompetitor yang memang sudah terbukti laris ya. Oke, berikutnya pelajari medianya. Kenapa kita harus mempelajari ya tadi di fundamental dasarnya ya, meskipun yang sederhana aja ya, Facebook, WhatsApp, dan Instagram itu berbeda-beda treatmentnya. Mungkin secara benang merah perbedaannya jelas. WhatsApp ranahnya privasi, seperti kita mau masuk ke rumah orang gitu kan. WhatsApp itu kan kita harus izin dulu. Facebook sama sosial media itu umum. Nah, di sini juga mereka juga masing-masing Facebook sama WhatsApp juga, masing Facebook sama IG juga itu punya treatment, punya caranya, punya algoritmanya tersendiri. Maka dari itu pelajari medianya, WhatsApp-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, itu dipelajari. Salah satunya di IG, kalau udah paham algoritmanya, caranya sedikit pun, ya insya Allah lancar untuk datangin trafficnya. Begitupun di Facebook. Nah, dipelajari kayak gitu.
dan lain sebagainya. Yang gratisan, agennya, agensinya, treatmentnya itu dipelajari. Tergantung media yang dipilih. Dipelajari dari A sampai Z. Gak apa-apa investasi untuk mempelajari itu semua. Kayak gitu. Yang penting kita udah tahu minimal itu kita paham algoritmanya aja. Algoritmanya udah paham atau cara bekerjanya si sosial media itu, insya Allah cara sedikit pun bisa hasilnya maksimal. Oke ya. Nah, berikutnya cari tahu apa yang dibutuhkan target market. Nah, cari tahu nih. Cari tahu yang bisa mengundang ya. Maaf izin ya. Cari tahu apa yang bisa mengundang target market. Apa nih kira-kira nih? Atau bahasa kerennya itu lead magnetnya. Silakan produknya apa aja, cari tahu nih yang bisa mengundang, yang buat orang noleh. Misalkan kalau di properti, dulu kita itu yang 1 juta dapat rumah, yang mini home itu rumah 2 lantai, itu buat orang noleh gitu kan. Alhamdulillah sebelum di launching udah sold out. Kayak gitu. Bentar ya, izin baterainya lowbat. Oke. Nah, cari tahu apa nih mungkin di gathering, di survei serentak, apa nih yang bisa mengundang. Ingat ya kata kuncinya, mengundang target market atau calon konsumen kita. Oke. Paham, simpel ya, cari tahu. Setelah udah tahu nih umpannya atau ya umpannya gitu kan, yang dapat mengundangnya, udah tinggal dipublikasikan. Dibantu oleh agen, agensi gitu. Oke ya, ini nih poinnya. Cari tahu. Simpel ya, cuma 3 kok. Pahami sosial media yang mau digunakan, misalkan kalau agen, agensi, Facebook dan lain sebagainya itu cara kerjanya seperti apa. Nah, yang paling penting ini cari tahu apa yang bisa mengundang, mungkin diskon, mungkin promo, kayak gitu. Lanjut ya. Nah, itu sekilas 3 poin itu bisa menyebabkan traffic itu banyak. Tinggal di publikasinya diperbanyak dan libatkan orang-orang. Kayak gitu. Menggunakan iklan. Iklan kalau kita udah tahu umpannya, tinggal diiklankan aja bisa dapat mengundang target konsumen yang banyak, yang masif. Yang penting kita udah tahu umpannya atau yang bisa mengundang target market tersebut. Oke ya. Oke, yang ketiga, kita masuk cara yang ketiga. Tadi yang pertama apa tadi? Yang pertama tahu inti manfaat produknya. Yang kedua masih traffic masif. Jadi trafficnya harus banyak. Yang ketiga ini memiliki database yang aktif. Misalkan database di sini itu contohnya yang aktif itu ini sempat ya alhamdulillah qadarullah ya. Tadinya saya mau izin dulu ke guru saya mau menceritakan tapi belum dibalas sama beliau gitu kan. Nah, memiliki database yang aktif ini apa? Misalkan agen-agensinya itu betul-betul kita bina, betul-betul kita aktifkan, kita jaga interaksinya, biar promosinya pun masif gitu kan. Kita udah tahu umpannya. Ini untuk di properti ya khususnya ya. Nah, database itu salah satu database agensi, agen itu betul-betul terjaga, betul-betul aktif, betul-betul kita bina. Kayak gitu, betul-betul dibuatkan program treatment-treatmentnya. Kayak gitu. Ini pun sebetulnya cara yang memang sudah terbukti ya oleh guru saya. Ya alhamdulillah dalam 1 hari gitu kan, saling on the stage, agennya luar biasa militannya, agensinya luar biasa militannya. 1 hari itu bisa sold out itu di atas 900 unit. Saya lupa spesifikasi detailnya gitu kan. Itu luar biasa. Itu properti ya couplingnya. Ya karena ya database-nya aktif gitu, terjaga, dibina. Nah, maka dari itu ini tips cara mengolah database ya. Database itu banyak ya, misalkan agen, agensi, itu kalau untuk di properti itu bagian database kita. Enggak hanya konsumen aja ya. Konsumen juga gimana caranya gitu kan mengolah database tersebut. Nah, salah satunya yang pertama adanya tadi program interaksi. Program interaksi baik dia online maupun offline itu diadakan. Kayak gitu. Makanya era-era dulu itu agensi-agensi
itu apa ya? Makanya alhamdulillah qadarullah ya di 2017, 2018 itu saya banyak permintaan ngebina agen dan agensi gitu. Untuk agensinya untuk dibina gitu kan, belajar tentang digital marketing dan lain sebagainya. Nah di era-era sekarang nih karena mungkin corona ya nggak kelihatan tuh pola-pola seperti itu. Nah ini adanya program interaksi rutin baik dengan agensi, agen ini untuk di properti itu dijaga gitu, dijaga interaksinya kayak gitu. Jadi kalau maaf ya closing sendirian susah gitu kan, ajak pasukannya di belakangnya biar mudah gitu. Interaksi rutin boleh misalkan kalau di gathering nanti acara-acaranya. Nah, terus sekali lagi rutin berbagi. Tugas kita yang mengisi kekosongan-kekosongan si agen gitu. Rutin berbagi, agen belum tahu apa. Ini untuk di properti ya. Ini maaf izin contohnya untuk di properti atau di produk yang lain juga boleh nanti ya. Boleh japri ke saya aja kalau produk lain gimana treatmentnya. Ini saya contohkan untuk di produk properti. Cari kekurangan si agen itu apa sih gitu. Coba kita lengkapi. Oh mungkin di sellingnya dan lain sebagainya itu rutin kita berbagi ke agen dan agensi biar agen dan agensinya itu lebih terjaga gitu, rutin berbagi bermanfaat. Nah dua hal ini yang insya Allah bisa powerful kayak gitu, adanya program interaksi dengan mereka, dengan agen dan agensinya 10.000 aja atau 1.000-an agensi udah proyek apa aja bisa cepet sold out-nya, dikemas dalam bentuk gathering survei serentak udah. Nah, ini strategi konversi. Ini strategi konversi izin sekali lagi ini studi kasusnya di properti ya. Studi kasusnya di properti. Nah, menguasai strategi konversi di agensi atau di properti itu yang baru saya tahu ya. Itu cuma ada dua ya. Bukan cuma ada dua yang baru saya tahu itu. Ini bagian kecil mungkin ya. Mungkin ada yang lebih berpengalaman. Tapi salah satunya itu strategi konversi itu nah di survei serentak. Salah satunya ya. Nah, di survei serentak itu kita harus tahu sebetulnya poinnya tadi apa. Yang jadi magnet konsumen itu apa untuk datang survei serentak. Kayak gitu. Kita harus tahu nih. Nah, biasanya maaf ya, yang ngadain survei-survei serentak yang lain, ya ini belum tahu kebutuhan, bukan kebutuhan ya. Yang dapat menarik konsumen untuk ikut survei serentak itu biasanya belum clear di situ. Maka dari itu harus clear dulu nih. Jangan lupa jangan sendirian nih, ajak agen dan agensinya itu dilibatkan kayak gitu. Nah harus clear dulu nih apa nih yang jadi alasan si calon target untuk datang ikut survei untuk serentak. Nah di sini nanti ada yang namanya selling on the stage gitu atau jualan lah langsung ada praktisinya langsung kayak gitu. Untuk bagian ya mengedukasi gitu kan. Ya alhamdulillah qadarullah ini banyak dulu seru deh sebelum corona sebelum yang lain tuh guru sayanya qadarullah belum balas ya. Tadinya saya ingin ceritakan kayak gitu. Nah, survei serentak dan yang kedua itu gathering. Nah, jadi betul-betul ini dikemas dengan baik. Ya, pesertanya banyak, yang create-nya udah bagus. Ya, biasanya tingkat closingnya udah tinggi ya. Alhamdulillah di Tasnim sampai saat ini qadarullah masih closingnya masih stabil ya. Ada terus, banyak terus gitu kan ya. Karena mungkin salah satunya tadi penjelasannya ngejaga interaksinya, sering interaksi dengan agen dan agensinya. Kenapa jualannya maaf ya memblay dan lain sebagainya bisa jadi kita tidak mengaktifkan database yang di sekitar kita. Salah satunya itu agen dan agensi. Itu salah satu aja ya. Atau tim internal bisa kayak gitu. Itu salah satu saja. Gitu ya atau program-program yang lain. Tinggal dikemas dalam bentuk gathering, dalam bentuk survei serentak, tapi harus tahu di awal itu apa yang menjadi daya tarik untuk konsumen untuk ikut. Oke, lanjut. Nah, yang paling banyak di sini, yang paling penting itu menguasai teknik follow up. Nah, izin kalau di sini kalau saya bahas teknik follow up itu nggak bakalan kelar satu hari ya, banyak banget gimana caranya follow up. Karena di properti itu banyak dari mulai awal survei ada gimana caranya. Kalau di kita itu SOP-nya ketika ada data baru masuk
pasti ditanya baik dengan siapa dan dari mana. Data masuk dari mana gitu. Biar kita tahu namanya dan tinggalnya di mana. Nah, itu salah satunya skrip-skrip yang lainnya. Nah, maka dari itu untuk setelah orang udah survei di perjalanan gimana treatmentnya sampai ke rumahnya, mana scene-nya. Nah, ini banyak teknik follow up-nya kayak gitu. Memang kalau dibahas ini harus detail dan menyeluruh gitu kan. Selebihnya kita akan diskusi aja ya. Itu sekilas materi atau bahan diskusi kita pagi hari ini. Kita lanjut diskusinya sampai jam berapa nih? Kita coba sampai jam 10 atau jam 11, 12 lah. Sampai zuhur lah. Boleh lah. Sampai zuhur diskusinya. Oke. Boleh dibuka Kang Fauji? Siap, Kang Indra. Biasa nih, Alhamdulillah. Pesertanya juga cukup antusias ya. Terima kasih teman-teman. Silakan ada yang ingin kita diskusikan, mungkin boleh raise hand, open mic, atau ketikkan di kolom komentar. Kang Indra sudah sempat baca ini belum ya? Komen-komen belum? Ini ada dari Pak Rudi juga ya. Salah satu contoh program interaksi katanya, Kang. Oke. Salah satu contoh program interaksi ini kalau di acara kita itu Zoom. Mungkin kalau teman-teman udah pada tahu itu salah satu program interaksi kita. Terus apalagi program pelatihan untuk agen dan agensi itu bagian interaksi. Gitu, Kang. Ya, termasuk kita juga menyapa ya, Kang Indra. Ngasih materi, menyebarkan Zoom juga yang mungkin Zoom-nya diselenggarakan oleh pihak-pihak lain, tapi kira itu berkaitan dengan marketing, itu juga bisa kita jadikan sebagai program interaksi ya, Kang Indra ya. Sebetulnya Kang Oji SOP-nya ada nanti di kelas WhatsApp marketing, Kang. Oh iya. Ada kan cara buat kurikulum ininya. Dari Kang Pro mungkin ada yang ditanyakan, atau Ibu Nita Madiun, Ibu Nurul. Boleh open mic ya, udah boleh, saya buka ya. Pak Didit Budianto, Masya Allah. Kemudian ada Pak Arto Raharjo, Pak Sahrul, Pak Iwan. Silakan teman-teman ya, ada yang ini ada pertanyaan unik yang apa, inti manfaatnya harga terjangkau. Nah, ini terjangkau itu harus clear gitu. Terjangkau ya kan, pasti mayoritas harga terjangkau ini terjangkau dari auditnya itu apa gitu. Kayak gitu. Nah ini, Assalamualaikum Kang, untuk mengantisipasi chat WA yang ghosting bagaimana? Berapa kali kita boleh chat lagi? Yang ghosting, ini bahasa-bahasa baru ya, saya gak ngikutin Kang. Kalau untuk biar, kalau di kita gitu kan, usahakan positioning kita itu sebagai pendengar yang baik ya. Nah di sini lebih ke arah jangan kita banyak penjelasan, tapi kita banyak menggali, bertanya. Itu poinnya, kayak gitu. Itu sebetulnya di strategi yang PHP, kayak gitu. Kita banyak bertanya. Contoh, misalkan, Kang harga yang ini berapa kan? Atau langsung ke contoh kasusnya aja deh. Lebih enak contoh kasusnya. Boleh di open mic deh. Atau langsung percakapan khusus dengan saya. Di sini boleh. Ada pertanyaan apa gitu kan. Jadi lebih interaktif. Siap. Kemudian ada juga dari Pak Kristia Sanjaya. Follow up user itu pakai produk langsung atau pendekatan pelan-pelan dulu ya, soalnya sering itu nggak direspon. Nah, ini kalau di saya sekali lagi pendekatannya itu kan di properti ya, khususnya di properti ya. Wajib di properti itu mungkin sering saya sampaikan, kita harus tahu keinginan, kemauan, kebutuhan. Kita harus mau keinginan, kebutuhan, kemauan, dan yang paling penting kemampuan. Kayak gitu. Kayak contoh untuk yang user ya, kalau saya nggak biasa langsung ke produk, walaupun mungkin nanya harga. SOP di kita itu pasti yang ditanyakan baik dengan siapa dan dari mana. Baru setelah itu tanya, oh dari sini, baru jawab pertanyaannya. Selanjutnya bertanya lagi. Jadi sekali lagi kita lebih dominan bertanya, karena kita sekali lagi gali kemauan, keinginan, kemauan, kebutuhan, dan kemampuan. Kayak gitu. Kira-kira cari harga berapa? Jadi biarkan mereka yang bercerita gitu. Kita yang mendengarkan. Gitu sih seni dari komunikasi itu. Sebetulnya saya juga masih belajar ya. Masih belajar terkait memahami karakter konsumen di properti ya.
Gitu, Kang. Jadi pelan-pelan aja. Mantap. Terus next ke pertanyaan lain untuk teknik follow up user. Nah, ini yang efektif gimana kira-kira Kang Indra? Teknik follow up user gimana nih? Yang udah survei, yang belum survei di Properti itu banyak. Ini pertanyaannya sih masih ambigu. Harus selesai dulu nih pertanyaan user yang seperti apa. Boleh di open mic. Ya. Boleh di open atau no. User statusnya ya. Iya, ini gimana misalnya? Hot, warm, kan? Atau masih cold ya? Masih cold. Atau masih mentah? Atau masih mentah? Ya wajar direspon di chat gitu. Yang sudah dan belum survei katanya. Yang sudah survei gimana? Yang belum survei gimana katanya. Oke, ini yang mana nih? Kayak deh Kang Fauji ya, saya agak ini nih, ketiban lagi baca yang udah chat. Oke, yang sudah survei, kalau yang sudah survei ya pastikan dulu biar nyampe rumahnya dulu. Kalau biasanya kalau nggak malam atau sebelum sudah sholat ditanya gimana kabarnya, nyampe rumahnya jam berapa. Di awal kayak gitu pembukaannya. Nah, berikutnya kesan setelah survei gimana? Itu poin-poinnya ya. Kesan setelah survei. Sebetulnya Bu Siti ikut nggak? Kalau Bu Siti ikut nanti biar Bu Siti aja nih. Kemarin yang alhamdulillah hot gitu kan. Hanya ada minus-minusnya. Tapi konsumen nunggu nih. Jadi kita ditunggu sama konsumen. Ayo tawarin aku project yang di mana aja. Kriterianya seperti ini. Ya Kang Oji ya? Kemarin gitu ya? Kang Oji ke-mute. Kang Oji ke-mute. Ya, betul. Kayak gitu. Ya, Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah. Bu Siti boleh cerita Bu Siti kemarin. Jadi kita dikejar-kejar ya. Iya sih kemarin tuh habis di follow up lagi nih Kak Indra kemarin tuh. Nanti tetap dia kalau ada yang lain nanti mungkin pilih-pilih. Jadi sayanya juga aduh gimana lama. Tapi dia sih udah kayak keluarga gitu. Iya ya. Ya. Nah, ini Bu Siti nih biar teman-teman yang lain kegambar gitu kan. Ketika udah survei, nah boleh Bu Siti cerita gimana pendekatannya atau follow up berikutnya. Coba Bu Siti ya. Saya juga masih belajar sih Kak Indra, jujur aja. Gak apa-apa sharing aja. Gitu. Chat Bu Siti. Keren. Jadi gini, kalau misalnya sebenarnya kalau lead sih nggak banyak ya, karena mainnya di gratisan ya, jujur aja. Mainnya saya banyaknya di gratisan, cuman saya memaksimalkan lead yang masuk gitu biar dia bisa kegiring ke lokasi. Kebetulan kemarin juga ada sih, saya alhamdulillah juga di Bandung Barat mengambil KPR. Padahal dia tuh baru datang saat itu gitu. Ada yang lihat di status WhatsApp, ada juga yang lihat di memang kita Facebook gratisan, karena saya memang sih banyaknya di gratisan jujur aja ya, belum main ke yang maksudnya berbayar gitu. Tapi saya pikir gini, kalau harga di 500 jutaan ke bawah mah bisa tuh 700 juga bisa main gratisan, kecuali MM-an tuh mungkin harus pakai ads ya. Tapi terserah sih kita, kalau emang budget ada juga pakai ads juga nggak apa-apa. Kalau saya sih keren. Tinggal gini aja, pas datang lead itu dimaksimalkan aja, dikiring dulu ke WhatsApp, jangan terlalu banyak ngobrol di wall. Saya gitu. Iya. Ya berarti poinnya sama ya, tetap kita banyak bertanya. Terus ini Bu, yang kemarin kan setelah survei nih konsumen ya. Nah, follow up Ibu bahasa pertama ke konsumen itu gimana Bu? Biasanya sampai teleponan sampai malam. Yang contoh kasus yang kemarin, yang minta ditawarin produk yang lain. Ya, kalau saya sih gini, dia nunggu, saya tanya dulu dia udah pulangnya udah lama belum kan kayak kemarin gitu. Ya belum, ya kita tunggu aja sampai dianya nyantai, sampai dianya ke rumah gitu. Nah nanti kalau misalnya ini dikira-kira apakah sebelum asar atau sesudah maghrib, nanti kita ini tanya lagi, misalnya kalau non muslim bisa selamat malam, tapi kalau saya kan nggak tahu, nggak bisa lihat tuh muslim atau bukan, ya assalamualaikum aja rata. Nanti dia juga jawab, ada jawabnya waalaikumsalam, ada juga yang malam gitu. Nah, udah gitu jangan ngobrol masalah itu aja, kita enjoy aja ngobrolnya di WA misalnya, Kak
tadi makasih ya, udah datang ke lokasi. Oh saya sih gitu, tapi setiap orang kan beda ya. Makasih ya tadi udah datang ke lokasi, ya udah dipandu sama, misalnya Kang Indra gitu, "Gimana orangnya enak?" "Oh enakeun," gitu kan, bla bla bla, kayak gitu. Kalau saya sih kalau lagi malas ngetik saya langsung telepon, tapi kalau dianya kadang kan dia ada yang nggak mau, sayanya repot dan sibuk, ya udah aja, di WA, cuman ya mungkin dijawabnya nggak langsung saat itu gitu. Kadang nunggu sebentar, nanti ya sambil masak atau apa, tapi dia sih respon gitu, "Oh ya udah nggak apa-apa." "Oh ada waktu Kak, silahkan telepon." Nah lebih enjoy situ, kita ngobrolnya biasa-biasa, nanti pas begitu udah rada enakeun, kitanya udah terjalin, trust, deket, nah baru kita tanya, Kak, kemarin, gimana kesannya?" "Oh iya, cuman ini misalnya kurang, saya pengennya kan yang masuk mobil duanya yang enggak perwis," misalnya bla bla bla, "ada nggak yang lain?" Gitu. Oh, ya udah Kak, nanti kalau misalnya ada yang lain, menurut kita, itu dulu dikasih, value-nya dulu, sebenarnya sih di sana enak gitu. Misalnya kalau buat orang tua tinggal nggak terlalu rame, nggak terlalu sepi juga. "Iya Kak, tapi kan nanti buat cucunya, anak saya," gitu. Di situ jadi nggak mungkin nggak bisa dijangkau, kalau cuman, ibu saya aja mungkin bisa gitu. Oh, jadi harus ada yang bisa angkutan umum, kemarin tuh gitu. Oke, Oh baik. iya, Mhm. mhm. Makasih Nah banyak Bu udah Siti. Nah, jadi kesimpulannya ya itu tadi, Bang, cairkan dulu suasananya. Jangan kesan-kesan kita itu ngeprospek, orang itu gak mau diprospek gitu. Maka dari itu kedekatannya itu penting. Ya gitu, cairkan suasananya dulu biar satu frekuensi gitu kan, biar satu pemahaman dulu. Terus yang paling penting apa? Di teknik komunikasi itu beri apresiasi. Makasih banyak Ibu sudah survei hari ini. Kayak gitu. Itu sih yang poin yang dasar. Gitu nih, ini ada pertanyaan bagus nih. Dari Bu Siti ya, bagaimana Kang Indra untuk orang yang tertarik survei diketahui cuma turun plafon. platform dan budgetnya pas-pasan. Kalau yang kayak gini nih, kan kita udah tahu nih, ingat ya sekali lagi, kemauan, keinginan, kebutuhan, dan Ya, kemampuan. Kalau dia udah gak mampu di situ, jangan dipaksain. Udah kita tawarin atau cari alternatif yang lain, gitu. mmm, Tapi komunikasinya tetap dijaga, iya gitu. betul. Atau yang paling enak itu minta direkomendasikan bila ada nanti ada konsumen yang mau. Makanya KPI sederhananya di bagian CS ataupun CRM ataupun sales yaitu kemauan, keinginan. Untuk di properti ya, kemauan, keinginan, kemampuan itu aja. Kemauan, keinginan, kemampuan. Kayak gitu. Kalau di luar nggak mampu dan lain sebagainya jangan dipaksain. Kalau dipaksain apa? Maaf, di properti ini orang udah cash, udah beli, bukan cash ya, orang udah DP gitu kan, masih ada kemungkinan nggak jadi gitu, Iya, masih ada kemungkinan refund gitu. Itu jangan terlalu memaksakan, mengambil resiko yang terlalu besar. Gitu sih Bu Siti ya. iya. Kemarin juga nanya buat yang produk, harga 100 jutaan lebih kalau ada coba kemarin, ya nanti kalau ada atau castingnya saya tawarinnya nanti dikabarin gitu. Iya. Nah, jangan lupa Bu, dicatat namanya siapa, konsumennya seperti apa, karakternya, kebutuhan. Ingat ya, yang form FS yang pertama keinginan, kebutuhan, kemauannya itu dibuatkan form. Jadi kita tahu nanti ketika ada launching produk di harga segituan, kita udah gak perlu mikirin nyari orang yang lain. Konsumen yang ini tinggal ditanya, udah dapat belum Ibu? Kayak gitu di database yang udah kita punya. Nggak perlu kita nyari ngalir hidup iklan ke yang mana menggunakan. Jadi polanya itu dihabisin dulu di database yang kita punya gitu. Itu Bu Siti jangan lupa dicatat Bu data konsumennya di Iya, ES. gitu. Mm-mm. Nggak masuk plafon yang kemarin, saya tawarin ke Kang Adit. Terus nanti kalau ada yang sekian 100 lebih atau 200 kurang, tawarin ya katanya. Karena saya lihat di YouTube katanya ada yang murah-murah gitu. Ya oke, gitu. Nah itu jadi nanti udah tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhannya sama kemampuan si target itu. Tugas kita marketing itu punya catatan-catatan tersebut. Jadi ketika ada launching produk yang lain yang harganya masuk dengan kemampuan si target market kita, ini maaf ya, kalau produk yang lain terus terang jauh lebih mudah ya, jauh lebih gampang. Ini untuk di properti treatmentnya
ada treatment tersendiri gitu. Yang pasti tadi ketika kemampuannya kurang, jangan sekali-kali memaksakan karena bisa ada kemungkinan di tengah jalan kayak gitu. Mungkin Ripan, mungkin yang lain. Gitu sih. Jangan lupa dibuat catatan khusus ya. Sok silakan ada yang lagi. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Ada lagi? Ini yang karakter PHP ya, mengetahui, makanya kita sekali lagi lebih banyak bertanya. Sekali lagi kita lebih banyak bertanya. Seni komunikasi itu kita lebih sebagai komunikator, kita lebih banyak mendengarkan. Sebagai kita, jadi ada konsumen itu lebih baik, sebaiknya gitu kan, kita lebih banyak bertanya dan lebih banyak mendengarkan. Kayak gitu. Jadi nih yang kata-kata kayak gini nih kembali langsung dengan yang tanya-tanya itu udah kelihatan. Susah memang jam terbang ya untuk yang kayak gini. Tapi bisa kelihatan kok dengan kita banyak mendengarkan, dengan kita banyak bertanya, ketahuan kok orang-orang yang maaf yang tanya-tanya aja yang serius dan itu udah bisa kelihatan. Marketing ketemu maklar itu sama aja, kebanyakan kita maaf ya. Saya belum survei secara real gitu kan, tapi kebanyakan memang agensi atau sales yang sekarang itu kebanyakan ngomong bukan mendengarkan. Maaf ya, dalam artian ini untuk di properti ya dibanding yang lain gitu kan. Jadi lebih ke arah yang pasif, yang bertanyanya itu si konsumennya bukan kitanya. Maka dari itu yang kayak gini misalkan marketing maklar itu bisa ketahuan, tapi kalau kita banyak mendengarkan dan banyak bertanya itu udah bisa kelihatan. Ini marketing sama yang bukan pun udah bisa kelihatan. Kayak gitu. Nah, untuk yang tanya langsung harga, sekali lagi, kalau di kita SOP-nya, tanya dulu siapa namanya, baru kita varian itu kasih pilihan. Nanti detailnya di kelas marketing, WhatsApp marketing strategi ya, baru kita kasih pilihan. Kayak gitu. Terus tanya balik, lagi nanya harga yang berapa. Terus kalau coba boleh langsung bertanya aja deh di open mic-nya biar lebih tergambarkan. Kayak gitu. Yang pasti tanya dulu dengan siapa dan dari mana. Pertama yang harus kita tahu, yang harus kita buat. Itu yang paling penting, harus tahu. Intinya jangan sampai dari banyak mendengarkan dan lebih banyak bertanya. Itu kalau di sini komunikasi atau di sini follow up. Nah, ya wajar yang nanya-nanya harga kita nggak dapat data langsung dijawab harga, ya wajar nggak langsung. Ini dalam artian ya udah hal umum lah. Nanya harga, nanya price list, langsung dikasih sama kayak gini. Ada kucing pengen makan dikasih ikan, udah dikasih ikan ya udah kabur gitu. Maka dari itu koridor apa ya SOP standarisasi kita gitu kan, SOP di kita gitu kan harus dikelirin dulu gitu. Dikelirin dulu itu kita harus tahu namanya, harus tahu tinggalnya di mana, harus tahu kebutuhannya, udah nanya harganya. Untuk harganya kisaran segini. Tapi biasanya sudah ditanya dari mana dan ini biasanya orang itu kalau betul konsumen gitu kan ngejawab dan ngerespon bisa ngalih ke yang lain gitu. Kita yang langsung menguasai pembicaraannya, baru kita dikaitkan harganya. Harganya itu kita mulai harga yang segini sampai harga yang segini, bukan harga pasti kayak gitu. Nah kalau di kita dijelasin udah tanya dengan siapa dan dari mana, kita kalau di kita ya SOP-nya jawab kan kita peliperan, dikasih tahu dulu nih peliperan ini seperti ini. Nah terkait harganya baru kita dari mulai termurah sama terbesarnya itu kita dikasih benang merah. Kita ada project ini, baru endingnya tetap kita bertanya. Gitu. Kalau boleh tahu Bapak nyari rumah yang seperti apa? Ini tadi kemauan, keinginan, kebutuhan. Saya sering diulang-ulang karena itu basic yang di dasarnya yang harus ditanamkan. Dan kita itu betul-betul harus terbiasa bertanya dan terbiasa mendengarkan. Kebanyakan orang
gitu kan, khususnya sales dan marketing itu lebih ke arah apa ya, lebih ke arah langsung ngasih apa maunya gitu, lebih jarang mendengarkannya gitu. Kenapa ya? Kalau standar, maaf ya, izin tidak menjudutkan satu sama lain, pasti ketika teman-teman konsultasi ke dokter juga, pasti dokter pun banyak bertanyanya gitu kan dibanding ngejelasinnya. Kayak gitu. Itu sih simulasi penting di teknik follow up atau di teknik komunikasi. Semakin kita banyak bertanya, semakin besar dan semakin banyak juga kita mengetahui informasi dari orang tersebut. Gitu. Kang Poji, mungkin segitu dulu, izin mau ngambil air dulu ya sebentar ya. Siap, Kang Indra, terima kasih. Kang Indra luar biasa ya. Jadi sudah terjawab tadi beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kalaupun nanti belum terjawab, nanti boleh kita lanjutkan mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya, teman-teman. Sambil Kang Indra istirahat ya, teman-teman izin. Jadi nanti kita juga di akhir bulan ini ya, teman-teman, akhir bulan ini kita juga ada kelas khusus ya, teman-teman, seharian. Tidak hanya sejam 2 jam gitu ya teman-teman, tapi full seharian dari pagi sampai dengan sore ya, bersama Kang Indra juga ya. Jadi online workshop untuk mendongkrak penjualan ya dengan teknik dan juga strategi WhatsApp marketing ya teman-teman. Nah, beliau nanti akan banyak berbagi juga ya teman-teman, bagaimana KPI-nya, bagaimana strategi trik ya, termasuk mungkin sampai dengan skrip-skripnya mungkin ya teman, tools-toolsnya juga boleh nanti beliau akan share teman. Nah, ini nanti kita akan adakan programnya di akhir bulan ini ya, teman-teman. Jadi memang masih ada kesempatan buat teman-teman yang memang ingin bergabung ya. Jadi teman-teman juga bisa ikut ya, teman-teman. Ada kesempatan. Materinya kita laksanakan via Zoom, teman-teman. Kalau teman-teman di wilayah Bogor pengen datang langsung ke kantor juga boleh ya, teman-teman. Jadi kita bisa adain online dan juga offline. Nah, kalau teman-teman yang pengennya ikut kelas ini lewat offline, nanti bisa kita selenggarakan ya teman-teman ya di kantor, teman-teman boleh ikut ya. Nah ini teman-teman, kita ada spesial promo nih buat teman-teman yang sudah ikut di kelas Ngabari pagi ini. Screenshot acara ini dan japri ke nomor admin ya teman-teman, japri ke nomor admin. Kalau harga normalnya di angka 599, teman-teman, khusus promo teman-teman di pagi hari ini tidak 325 ya teman-teman, tetapi 290. Nah, ini sudah cukup menghemat budget ya teman-teman di akhir bulan ini. Teman-teman bisa belajar sebanyak mungkin karena waktunya juga bisa lebih panjang ya teman-teman. Selain itu juga kita akan ada program-program maintenance-nya juga ya teman-teman. Jadi teman-teman juga nanti selain mendapatkan tools materi, juga nanti bisa dibantu untuk teknis-teknis yang lain, sehingga insya Allah dengan Mas Indra nanti berbagi bisa lebih komprehensif begitu ya teman-teman. Nah ini materinya juga cukup banyak ya teman-teman, jadi tidak hanya berbicara tentang WA secara umum ya, tetapi mulai dari mindset ya, kemudian leads journey-nya ya. Jadi leads masuk itu tidak langsung kemudian di selling begitu ya teman-teman, tapi ada treatment-treatmentnya ya. Kemudian juga ada pola jualan laris begitu ya teman-teman, yang ini sudah proven digunakan oleh Mas Indra juga. Nah ini kita juga akan belajar mengenai cara mengubah chatting menjadi closing, begitu ya teman-teman. Kemudian juga ada teknik closing dengan teknik japri. Nah, ini juga bagaimana kita membangun kedekatan ya. Karena WhatsApp itu bisa kita pakai untuk jualan, tetapi perlu diingat juga itu basis untuk platform komunikasi begitu ya, teman-teman. Jadi memang ada intimasi yang juga kita bangun begitu ya, teman-teman. Nanti juga akan Indra oleh. Kemudian ada kesalahan. Nah, ini kesalahan yang harus kita hindari ya, teman-teman. Di pelaku WhatsApp marketing. Kemudian juga nanti ada tips praktis melakukan follow up, kemudian faktor menghambat closing ya teman-teman. Jadi juga akan dikupas tuntas bagaimana strategi membuat database menjadi customer. Nah ini database-nya jangan sampai punya database banyak tapi nggak pernah ada engagement, nggak pernah ada sharing-sharing, ya susah berharap ada closing begitu ya teman-teman ya. Kemudian juga ada pola funneling WhatsApp ya teman-teman, dan berbagai materi lainnya ya teman-teman. Nah ya, kemudian selain itu ya teman-teman, dari juga ada materi-materi unggulan ya, bagaimana membalas pesan secara otomatis juga nanti akan
ajari ya teman-teman ya. Kemudian juga teknik membuat balas cepat pesan siaran dan sebagainya. Itu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung ya. Kita sampai ketemu nanti di kelas marketing. Teman-teman untuk mendapatkan harga spesial boleh screenshot acara ini dan japri ke Mas Indra ya. Kurang lebih masih ada kesempatan sekitar 10 orang lagi ya teman-teman untuk bisa ikut di batch kali ini ya teman-teman, karena alhamdulillah peminatnya juga sudah cukup antusias. Kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan ikut di bulan ini, maka teman-teman boleh screenshot dan japri ke Mas Indra. Terima kasih teman-teman karena sudah pukul 10:30. Mohon maaf apabila kami dari panitia terdapat salah kata. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ini. Ada Ibu Rizky ya, kemudian ada Ibu Siti ya, kemudian ada teman-teman lain yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu persatu. Kita akan ketemu lagi nanti di forum-forum ngabari yang lainnya, atau kita juga akan ketemu nanti di forum ngopi. Nah nanti saya sampaikan juga teman-teman di ngopi ngobrol properti di Rabu malam besok kita kedatangan tamu istimewa ya teman-teman dari digital marketingnya Dafdigi. Nah ini teman-teman Mas Yogi nanti akan berbicara banyak juga dari sisi digital marketingnya ya, dari sisi online-nya. Nanti Mas Yogi nanti akan banyak juga sharing dengan kita di Rabu malam ya teman-teman. Jadi boleh dicatat informasinya ya teman-teman. Di acara-acara kita yang lain itu free teman-teman, itu juga acaranya gratis ya dengan Mas Yogi. Kalau teman-teman ikut di lain forum mungkin ada tarifnya, tapi teman-teman ikut di Rabu malam ini acaranya gratis. Itu saja mungkin teman-teman. Ada closing statement mungkin dari Kang Indra yang bisa disampaikan kepada teman-teman peserta kita luar biasa nih. Ada 100 lebih orang ya. Bu Nurul juga terima kasih. Bu Nurul juga sering ikut nih di program-program kita, alhamdulillah. Jazakallah. Kemudian Pak Didit ya, Pak Raditya ya, Pak Nasir ya, terima kasih Pak Fauzi, Pak Abdul David ya, yang sudah gabung ya teman-teman ikut di acara kita. Kang Indra sudah tersambung, Kang Indra? Sudah, Kang Fauzi, mungkin sudah. ada closing statement yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri. Oke, yang pertama buat saya pribadi ya, tumbuh itu wajib ya, karena dengan kita tumbuh itu tandanya kita hidup gitu. Nah, salah satu di pertumbuhan itu tumbuh itu bukan ke samping, bukan ke atas, tapi tumbuh itu cara berpikir kita gitu, menjadi yang lebih baik. Itu aja sih Kang Fauzi. Dahsyat ya quote Kang Indra pagi ini. Wah, tumbuh adalah tanda kita masih hidup. Dahsyat ya. Teman-teman, mari kita sama-sama bertumbuh ya, teman-teman. Kita hadiri majelis-majelis ilmu online maupun offline. Mudah-mudahan dengan begitu kualitas dan pencapaian kita semakin luar biasa. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, Pak Rahmat, Pak Didit, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman yang lain, hatur nuhun.